Baik, sebelum kita masuk pada materi, bagus juga ini kata-katanya. Saat kamu menyerah, kamu mungkin tidak tahu sudah berapa dekatnya kamu dengan keberhasilan. Ya, jadi tidak boleh kita menyerah pada nasib kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam berjumpa ya. Nah, jadi hari ini materi kita tentang kaidah teks ceramah. Ini pelajaran kita yang ketiga tentang teks ceramah. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama. Yang kedua, kata ganti orang kedua untuk sapaan. Yang ketiga yaitu kata sambung sebab akibat atau kausalitas. Yang keempat, kata sambung temporal. Yang kelima, kata-kata teknis atau kata-kata bidang. Yang keenam, kata kerja material. Dan yang ketujuh yaitu kata kerja mental. Nah, inilah konten materi kita hari ini yang akan kita bahas secara singkat hari ini. Nah, yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Ini tentu kamu sudah paham betul. Kalau dalam tata bahasa Inggris itu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya. Dalam bahasa Indonesia begitu juga, ada orang pertama yaitu tokoh akuan, orang kedua tokoh kamuan, kalian ya, orang yang kita jumpai, orang yang kita ajak bicara, orang kedua, dan orang ketiga adalah orang yang kita ajak bicara ya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang jujur itu indah ya. Kata saya merupakan wujud dari bentuk personal orang pertama. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Ya, dalam teks pidato atau ceramah ini biasa kita berinteraksi dengan orang yang kita ajak bicara, sehingga dalam teks ceramah memiliki kaidah bahasa sapaan untuk orang yang kedua. Nah, contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang diberikan Allah, kata bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jemaah ini merupakan orang yang diajak bicara ketika si pembicaranya menyampaikan materi kepada pendengar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dalam kaidah kebahasaan teks ceramah menggunakan kata sambung sebab akibat atau kausalitas. Ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya dalam materi-materi teks-teks yang lalu ya. Nah, di sini Bapak tandai kata maka ini menyatakan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Jadi dalam teks ceramah biasanya menggunakan konjungsi sebab akibat. Selanjutnya kita lihat kata sambung temporal ya. Dalam teks pidato atau ceramah biasa menggunakan kata sambung temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu konjungsi yang menyatakan keberterusan, menyatakan waktu terus menerus, atau membandingkan dua peristiwa yang berbeda. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kejujuran dapat membentuk manusia saling percaya dan saling kuat rasa kasih sayang di antara mereka. Melalui kejujuranlah seseorang akan meraih kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan. Sebaliknya, orang yang meraih kesuksesan dengan tidak jujur, maka kesuksesan yang diraihnya hanyalah sementara. Nah, jadi perbandingan antara kesuksesan yang jujur dengan kesuksesan yang tidak jujur ya, ini kata sebaliknya merupakan kata sambung temporal, membandingkan atau
ya, menyandingkan antara dua peristiwa yang berbeda. Lanjutnya adalah kata-kata teknis atau kata-kata bidang. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata yang dipakai pada bidang-bidang tertentu, ya. Nah, kalau misalnya kamu belajar biologi, ya, belajar biologi atau belajar ekonomi misalnya, ya. Kita ambillah contohnya pada bidang ekonomi misalnya. Tentu istilah-istilah dalam ekonomi tidak sama dengan istilah-istilah umum, ya. Kan gitu. Misalnya kata hutang, ya. Ada kata kredit dengan kata hutang. Ini kan kata-kata teknis ini. Tidak semua bidang menggunakan kata-kata kredit. Jadi hanya pada bidang ekonomi lah menggunakan istilah-istilah kredit. Nah, di sini Bapak contohkan pada kata kejujuran, budi pekerti, ya, moral, dan juga mukminin, ya. Ini pada bidang ilmu-ilmu agama ini biasanya digunakan ini. Bidang-bidang agama menggunakan istilah-istilah ini, ya. Selanjutnya, teks ceramah menggunakan kata-kata yang persuasif, ya. Jadi tujuan dari ceramah kan mempengaruhi orang lain. Jadi kata-kata persuasif ini merupakan bagian dari kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Contohnya sebagai berikut. Kejujuran dapat menciptakan keindahan dan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu dengan ketidakjujuran kita akan diliputi oleh rasa cemas, ketakutan atas kebohongan yang kita lakukan. Oleh karena itu marilah kita, nah ini dia kata-kata mengajak ini, marilah kita untuk berlaku jujur, ya. Kemudian ada kata-kata kita akan terbiasa, ini kata-kata persuasif ini, ya. Jadi yang kalimat yang Bapak garis bawahi merupakan kata-kata yang persuasif, mengajak, mempengaruhi orang lain untuk berbuat seperti yang kita katakan. Kemudian ada lagi nanti kata kerja mental, ya. Kalau boleh Bapak katakan, kata kerja mental ini lebih dekat dengan kata sifat, ya. Contohnya pada kata mengagumkan. Sebuah kejujuran dapat tercermin dari kisah yang mengagumkan. Ya, kata mengagumkan merupakan kata kerja mental. Ya. Menginginkan, ya. Itu kata kerja mental itu. Membayangkan. Oke. Nah, itu dia. Baik, nah itu saja. Singkat saja hari ini. Ya, tidak ada tugas, tetapi kamu tetap harus mempelajari konten materi ini dengan baik, ya. Jadi demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.